Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Tambah cerah nih mukanya. Alhamdulillah Ustaz. Insyaallah barakallahu fikum. Ini Ustaz, kita di sini ingin mengkepoi antum sedikit nih. Antum Kepsek ya, Kepsek Al-Irsyad ya. Seperti apa tuh, coba jabatan antum apa ini di Pondok Pesantren Al-Irsyad dengan 8 Martapura ini atau di Mahat Barokah ini? Ya, posisi ana di sini di Piat 8 atau Mahat Barokah, mungkin kalau secara umum istilahnya mengutip dari Piat Pusat, Kepala Divisi Pengajaran ILIM. ILIM apa Ustaz? ILIM itu singkatan ya Ustaz ya. IL Idad Lugawi, IM Idad Muallimin. Sederajat SMA gitu ya mungkin. Betul. Ya? Sederajat dengan SMA. Kecuali kalau IL memang dia bisa dibilang pra SMA lah, sebelum SMA-nya ya ada IL dulu. Oh gitu. Tapi Ustaz, sebelum kita masuk nih ya lebih dalam ya di divisi antum ini, sedikit kita mau nanya, antum ini usianya berapa Ustaz? Kalau dilihat dari muka antum kayak baru lulus SMA aja. Orang banyak nggak nyangka antum ini Kepsek kepala sekolah gitu. Iya. Usia 27 saat sekarang Ustaz. 27, Masya Allah. Wajah masih pas graduate. Kayak seperti saya gitu ya. Iya. Tipis-tipis lah Ustaz. Iya. Tapi usia Masya Allah sudah sangat dewasa sekali. Tapi Ustaz, kalau boleh tahu antum dulu sekolahnya di mana Ustaz? Jenjang kuliah dulu sempat di mana Ustaz? Kuliah ana di STDI Imam Syafi'i Jember. Angkatan 2016 Ustaz. Prodinya ana ambil ilmu hadis. Itu alhamdulillah. Tapi kalau boleh tahu Ustaz, antum sudah berkeluarga apa belum? Takutnya nanti banyak yang nanya sudah berkeluarga belum nih Kepseknya? Alhamdulillah sudah Ustaz. Berkeluarga, juga sudah dikaruniai anak. Masya Allah. Satu ya masih Masya kecil. Allah, jazakallah khair. Baik Ustaz, kita kembali ke Pondok Pesantren Al-Irsyad Tengaran 8 Martapura. Atau yang dikenal dengan masyhur Mahat Barokah gitu ya. Ustaz, kita mau tahu ini santri di sini jumlahnya berapa Ustaz? Kalau santri untuk ILIM Ustaz ya, ILIM putra putri ini total 155 Ustaz. 155 semuanya. 155 semua. Ini jenjang pra SMA dan SMA gitu Ustaz ya. Betul. Kalau SMA itu yang putra itu sudah meluluskan angkatan Ustaz, sudah meluluskan? Alhamdulillah yang putra sudah meluluskan angkatan, sekarang sedang mengabdi. Mereka jumlahnya 23 orang Ustaz. Dan aktif mengabdi sekarang di Mahat. Kalau yang putri? Putri sekarang jenjang tertinggi masih sampai kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA gitu ya. Kelas 2 SMA. Masya Allah. Jadi putra lebih dahulu Ustaz ya. Putra lebih dulu. Ustaz, kalau boleh tahu nih, kan banyak orang-orang di luar sana nanya tentang Mahat Barokah, tentang pesantren Al-Irsyad dengan 8 Martapura ini. Kalau boleh tahu Ustaz, visi misinya apa sih ini? Untuk ILIM, visinya itu kita berusaha ya Ustaz, biiznillah mencetak peserta didik yang satu bermanhaj salaf pastinya, kemudian berakhlak mulia, kemudian hafal dia Al-Quran atau minimal setengahnya, kemudian mahir berbahasa Arab pasif aktif, dan tentu saja berilmu syar'i. Itu visi kita yang kemudian nanti diterjemahkan ke dalam misi yang cukup banyak. Yang jelas misi-misi yang banyak ini nanti untuk mendukung supaya santri sampai kepada visi yang kita inginkan itu tadi. Jadi intinya kalau saya tangkap dari pemaparan antum ya, visi misinya ini adalah mendidik anak-anak itu berakhlak, kemudian menguasai ilmu syar'i dan juga hafal Quran semacam itu ya. Masya Allah. Tapi Ustaz, kalau boleh tahu ini sekarang ini kan ada jenjang ya, Idad Lugawi, kemudian ada jenjang para SMA atau jenjang SMA. Nah, dari sekian jenjang tersebut mungkin ada prestasi-prestasi mungkin Ustaz yang ditorehkan baik putra dan putri. Alhamdulillah, meskipun
usianya bisa kita bilang lebih muda Ustaz ya. ILIM ini kan lebih muda daripada MTS MTS yang kita punya lebih muda. Tapi alhamdulillah secara prestasi lumayan banyak. Kalau di putra sendiri yang paling baru itu juara 1 dan 2 lomba pidato nasional, tingkat nasional. Waktu itu diadakan sama STD Imam Syafi'i. Kemudian juga juara 2 pidato se-Kabupaten Banjar dalam rangka Hari Santri Nasional. Itu tahun 2021. Ya, kemudian itu yang di putra. Kalau yang di putri ini malah lebih banyak lagi. Dan bukan hanya di bidang akademik syar'i, tapi juga akademik yang umum juga ada Zat. Sama tadi ada yang menang pidato juara 1 dan 3 juga nasional STD Imam Syafi'i. Kemudian ada beberapa santriwati kita juga yang karya ilmiah atau tulisannya itu bahkan sampai diarsipkan oleh dinas di Kabupaten Banjar. Masya Allah. Ya. Berarti karya tulis Ustaz ya? Karya tulis mereka kuat Zat. Yang di putri kita punya kekuatan di karya tulis. Masya Allah. Okay. Berarti banyak prestasi yang telah ditorehkan walaupun tadi dalam tanda kutip yang masih muda masih ya, muda. SMP gitu ya. Tapi Ustaz, kalau boleh tahu Ustaz, apa keunggulan Mahat Bakkah ini? Jadi orang-orang di luar sana itu bertanya-tanya, apa sih anak saya dapat apa kalau masuk di Bakkah ini? Anak saya dapat apa masuk di Pondok Pesantren Aisyah Tenggara 8 Baik itu yang putra-putri. Orang bertanya-tanya. Kadang-kadang orang bingung, apa yang didapat? Mungkin sama aja dengan pondok yang lain. Mungkin bisa antum jelaskan mungkin secara singkat Ustaz. Kalau melihat dari apa yang kita rencanakan sama yang sudah lulus yang sekarang mengabdi, yang paling terlihat itu hampir sesuai dengan visi yang kita inginkan tadi Ustaz. Punya hafalan Al-Quran yang itu dibuktikan dengan mereka jadi imam. Apalagi sekarang Ramadan ada program tebar imam itu. Nah itu membuktikan hafalan Quran mereka itu kuat dan siap untuk tampil di masyarakat. Kemudian kemampuan bahasa Arabnya juga mumpuni. Waktu kunjungan Syekh untuk muadalah waktu itu saat yang kesini. Muadalah itu apa? Mungkin orang banyak nggak tahu ini muadalah itu apa. Muadalah itu mungkin sebuah proses kerjasama akademik yang kemudian membuat lulusan kita ini siap, matang untuk bisa masuk ke Universitas Islam Madinah. Dalam hal ini kita bicara UIM ya. Semacam terakreditasi gitu tadi. Ya, semacam akreditasi. Kita mendapat pengakuan bahwa standar pendidikan kita di sini kalau lulus itu bisa dengan mudah nanti melanjutkan di UIM. Nah itu waktu Syekh datang, kemampuan bahasa Arab santri kita bisa dengan mudah berinteraksi dengan beliau. Terus dapat terakreditasi nggak Bakkah ini, Mahat Bakkah atau Mahat Aisyah Tenggara 8 di Madinah tadi yang antum katakan tadi? Alhamdulillah kita sudah dapatkan akreditasinya Ustaz. Bahkan kita diminta mengutus atau mengirim 10 nama ya kurang lebih. Dari 10 nama ini nanti mereka akan ambil 2 atau 3 anak, aku ingat pasti itu nanti sudah dapat jatah untuk masuk ke Universitas Islam Madinah. Padahal ini baru angkatan pertama tapi kita sudah dapat jatah. Akreditasinya juga baru tapi sudah alhamdulillah dapat jatah. Ya, jadi poin-poin besarnya yaitu tadi hafalan Quran, kemudian bahasa Arab, dan kalau memang punya niatan melanjutkan studi di luar negeri khususnya di Madinah, alhamdulillah sudah ada jalannya. Menarik ini. Tadi antum bilang hafal Quran gitu ya. Tapi anak di sini kalau misalnya hafal Quran, apakah itu dapat ijazah, seperti dapat sanad, itu seperti apa ini yang pondok berikan? Untuk yang hafal Al-Quran ada sertifikat Ustaz. Nah, kita bisa berikan sertifikat. Bahkan mungkin yang tidak hafal 30 juz pun bisa kita berikan sertifikat asal dia bisa menyelesaikan tes yang diinginkan. Ada juga ijazah sanad, ini diberikan oleh guru kita Ustaz Aiman kepada beberapa santri, 4 atau 5 orang santri ini karena berhasil menyelesaikan hafalan matan Muqaddimah Jazariyah.
langsung dibimbing oleh beliau, ditandatangani juga oleh beliau ijazah sanadnya ini. Saya mau dari sertifikat itu legal apa, misalnya itu apakah ada punya kekuatan, misalnya daftar di sini diakui apa seperti apa? Kadang kan banyak sertifikat itu sekedar sertifikat tapi tidak diakui gitu. Oh ya gitu. Alhamdulillah, ini juga salah satu nikmat ya, kita punya kedekatan dengan Kemenak, sehingga ijazah kita itu ditandatangani juga nanti oleh seksi pendidikan madrasah. Jadi kalau kita punya ijazah atau sertifikat tahfidz, supaya legal, kemudian punya kekuatan, nanti bisa dipakai untuk lampiran dokumen ketika daftar di universitas perguruan tinggi. Itu nanti ada tanda tangan dari kepala seksi pendidikan madrasah Kabupaten Banjar, Kemenak. Jadi secara kekuatan alhamdulillah cukup kuat dengan adanya tanda tangan beliau itu. Baik. Jadi dari sisi Al-Quran, mereka kalau hafal Quran ataupun belum menyelesaikan akan dibikin sertifikat sesuai dengan hafalannya gitu Ustaz ya? Iya Ustaz. Baik. Kemudian Ustaz, tentang masalah tadi unggul di dalam akhlak semacam itu. Iya. Seperti apa sih pengelolaan akhlak di Pondok Pesantren Aisyah Tenggara Martapura ini, seperti apa? Insya Allah kita bekerja sama dengan kesantrian atau bidang kepengasuhan Ustaz, untuk mengelola atau mendidik ya akhlak santri kita. Dan alhamdulillah kalau kita lihat perkembangan dari tahun yang lalu sampai dengan tahun ini, meskipun belum sampai usai tahun ini, perkembangan akhlak santri itu termonitor dengan baik. Jadi kita bisa lihat hal-hal positif apa yang akhirnya mereka lakukan dan itu dibukukan. Seperti misalnya berangkat ke masjid sebelum azan, kemudian saling tegur sapa di jalan, mengucapkan salam, bahkan sama teman-temannya sendiri mereka seperti itu. Apalagi ketika bertemu dengan asatidzah. Tidak jarang kita dapati santri itu bahkan ngejar ustadznya untuk nyapa, untuk salaman. Insya Allah. Jadi dalam tanda kutip ini, kalau orang di luar bertanya itu apa yang anak saya dapatkan ketika masuk di Bakkah, singkatnya insya Allah anaknya banyak hafal Quran, minimal setidaknya 15 juz setidaknya, dan tujuannya tadi 30 juz Ustaz ya. Kemudian berakhlak mulia dan insya Allah mendapatkan ijazah yang terakreditasi dari UIM gitu tadi ya, di Universitas Islam Madinah. Kemudian ijazahnya itu kalau boleh tahu Ustaz, ikut jurusan apa kalau di sini di Aisyah Tenggara Martapura ini? Jurusan IPA, IPS, paket apa seperti apa? Karena banyak orang tua nanya apa ijazah yang dikeluarkan di Al-Irsyad ini. Alhamdulillah, lagi-lagi nikmat yang kita dapatkan. Sekarang itu kita sudah berjalan dengan program madrasah aliyah dengan jurusan keagamaan. Nah ini kelas 10 atau kelas 1 SMA sekarang itu berjalan di atas program itu. Otomatis juga nanti setelah ini ya akan berjalan di program madrasah aliyah. Berarti Mahat Al-Irsyad ini Tenggara Napan dan atau Mahat Bakkah, nggak artinya dia tidak mengambil paket tapi mengambil jurusan keagamaan gitu tadi ya. Iya, bukan IPA, bukan IPS gitu ya. Bukan. Tapi jurusan keagamaan. Kenapa boleh tahu kenapa dipilih jurusan keagamaan? Karena mungkin banyak ya pertimbangan Ustaz, tapi beberapa pertimbangan yang Ana tahu adalah bahwa dari sisi jurusan keagamaan inilah kita bisa menyesuaikan kurikulum yang kita punya. Kemudian secara umum insya Allah ijazah lulusan keagamaan ini bisa diterima di hampir banyak jurusan di perguruan tinggi, karena kan kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak santri itu yang memang dia lulusnya sudah dari awal kepengen di perguruan tinggi umum gitu Ustaz ya. Nah kita fasilitasilah dengan adanya jurusan keagamaan ini. Baik, tadi Ustaz tadi tentang mungkin yang punya anak yang putri gitu ya. Mungkin juga mereka ingin tahu apakah yang di putri sama seperti di putra atau ada keunggulan lain Ustaz di putri gitu ya. Ketika anaknya bersekolah di Mahat Bakkah
atau di Mahat Al Izzat dengan 8 mata pura ini apakah sama keunggulan yang didapatkan di putra di putri atau mungkin antum bisa jelaskan mungkin ada perbedaan atau seperti apa gitu? Oke. Secara umum sama. Tapi yang menarik di putri ini, Masya Allah ya, sangat terlihat dan bahkan terasa, bahkan juga diakui oleh beberapa guru yang mengajar di sana, kemampuan bahasa Arab mereka ini mungkin bisa dibilang kalau diadu gitu ya, bisa saja putri ini malah lebih tinggi kemampuan bahasanya untuk jenjang IM. Nah, kemudian dari sisi bacaan Al-Qur'annya pun juga waktu beberapa kesempatan yang lalu sempat mendapatkan kabar juga bahwa bacaan mereka memang rata-rata malah justru bisa ngalahin yang ada di putra. Masya Allah. Iya, saat itu prestasi yang mungkin tidak banyak didengar orang, tapi sangat menyenangkan sekali kalau orang tahu gitu bahwa di putri itu Masya Allah perkembangan mereka juga tidak kalah dengan yang ada di putra. Bahkan pengalaman Anda mengajar di sana sangat mudah mengikuti penjelasan di kelas meskipun pakai bahasa Arab dan tanpa perlu diterjemahkan. Masya Allah. Iya, Ustaz. Tapi Ustaz, tadi kita bicara tentang santriwati ya. Saya mau tahu nih juga dikepoin dikit nih. Pengajarnya dari mana Ustaz di sini? Pengajar itu siapa aja gitu? Mungkin di putra di putri. Mungkin bisa antum jelaskan sedikit Ustaz, pengajar di Mahat Bakat atau di Pondok Pesantren Al-Izzat dengan 8 mata pura. Dari mana nih, lulusan mana gitu maksudnya Ustaz? Iya, pengajarnya dari lulusan mana atau berasal dari mana atau seperti apa gitu. Jadi pengen tahu juga. Ya, untuk pengajar kita punya yang dari lulusan alumni perguruan tinggi di luar negeri, ya seperti di Madinah. Di Madinah kita bahkan punya beberapa di sini. Kemudian dari Sudan juga ada. Jadi ada alumni Madinah, alumni Sudan. Terus kemudian kalau yang dari dalam negeri kita ada Stai Ali bin Abi Thalib, STD Imam Syafi'i, Lipia, Jakarta, Masya Allah. Dan juga kampus-kampus lokal lain seperti kebanggaan masyarakat Kalsel sepertinya, Unlam. Unlam kita juga ada beberapa guru yang mengajar di umum, lulusan Unlam. Jadi artinya sangat banyak gurunya bervariasi ya. Masya Allah. Menyesuaikan dengan kita perlu kemampuan apa yang kuat ya kita akan cari sesuai dengan keperluan kita. Baik, Ustaz, orang tua ini juga pengen tahu nih lebih banyak, orang di luar sana pengen tahu lebih detail. Santri itu kalau belajar mengajar ya jelas ya, belajar dari jam 8 gitu ya, dari habis subuh. Tapi ada yang mungkin banyak orang di luar sana ingin tahu apa kegiatan ekstrakurikuler ya santri ini ya, baik itu santri atau santriwati gitu. Mungkin Ustaz bisa jelaskan sedikit kegiatan atau tambahan gitu Ustaz ya. Kegiatan tambahan untuk ekstrakurikuler sekarang kita baru punya yang sifatnya non akademik, yang olahraga atau keterampilan gitu Ustaz. Seperti memanah, mungkin kalau laki-laki ada sepak bola dan seterusnya ekstrakurikuler olahraga. Kemudian ada juga latihan pidato. Ya mungkin itu yang membuat akhirnya terbiasa pidato di sini, ikut lomba menang tadi. Nah itu yang sedang kita jalankan sekarang. Mungkin nanti ke depan kayak misal di Putri, karena melihat keperluan dan keinginan bisa saja kita tambah. Mungkin dengan tata boga mungkin ditambah atau menjahit misalnya. Adapun dari sisi ekstrakurikuler yang akademik ini baru rencana Ustaz, tapi sudah dimatangkan konsepnya. Insya Allah tahun ajaran baru kita laksanakan. Jadi melihat keinginan santri yang mereka itu pengen merasakan duduk di halaqah ilmu. Jadi nanti sore melihat ada waktu yang kosong, kita akan buka kelas-kelas mutun. Kelas-kelas mutu, jadi santri bisa milih dia mau ambil yang akidah, ambil yang fikih sebagai tambahan. Karena memang santri dari beberapa yang anak tanya itu tertarik untuk bisa dapat tambahan pelajaran, merasakan ala-ala halaqah mulazamah gitu kan. Jadi kalau yang putra ini ada olahraga gitu ya, ada bela diri mungkin. Bela diri, betul. Kemudian ada juga halaqah ilmiah semacam dari pidato, kemudian mutun semacam itu Ustaz ya.
kemudian ada apa tadi komputer gitu ya. Komputer, ya, oh ya. Tapi kalau yang di Putri tadi menyulam, tata boga gitu Tata ya. boga. Ini ekstrakurikuler kegiatan santri dan santriwati ya. Iya. Jadi di Putri ini mungkin disesuaikan gitu ya dengan mereka wanita ekstrakurikulernya iya, itu ya. iya. Gak mungkin bela diri Nggak mungkin Iya betul. Tapi Ustaz, mungkin antum selama ngajar di sini gitu, mungkin ada hal yang berkesan kayak atau pengalaman menarik mungkin ketika ngajar berinteraksi dengan santri. Mungkin antum bisa ceritakan dikit, Ustaz. Baik santri atau santriwati mungkin. Okay. Kalau ulun secara pribadi banyak pengalaman yang ulun dapatkan ya selama berada di sini, khususnya selama mengajar. Di antara pengalaman atau kesan yang ulun dapatkan adalah bahwa santri itu dengan kemajuan informasi, kemajuan teknologi yang ada sekarang, ternyata tidak menutup pintu semangat mereka untuk mau belajar dengan cara-cara klasik seperti yang tadi kita sampaikan, mau seperti halaqah ilmiah. Itu antusiasmenya tinggi. Ya, kenapa Anda bisa kemudian akhirnya tahu itu? Karena beberapa kesempatan kita sering saksikan santri itu padahal dia punya jatah makan sebentar setelah maghrib, tapi dia malah ikut kajian. Nah, jadi disitulah akhirnya Anda melihat dan Anda mendapatkan kesan bahwa santri itu meskipun sekarang sudah begitu maju zaman teknologi informasi, tapi mereka masih punya semangat menuntut ilmu yang tinggi. Itu yang menurut Anda luar biasa. Belum lagi kalau kita lihat kepedulian mereka, Ustaz. Ini kita lihat dari organisasi intersekolahnya mereka ya. Di sini disebutnya OSBA. OSBA itu punya kepedulian kepada ma'had dengan cara mereka datang kepada pengurus untuk mengajukan program-program. Kami ingin ada program pelatihan bahasa misalnya, kemudian ingin ada program pelatihan pidato, program pelatihan menjadi imam dan seterusnya, kebersihan. Masya Allah. Jadi meskipun sekali lagi zaman sudah maju, tapi mereka tidak padam semangatnya untuk tetap menuntut ilmu. Masya Allah, ini luar biasa ini. Artinya mereka tetap menempuh metode belajarnya para ulama terdahulu semacam itu ya, walaupun teknologi di depan, maka tidak mengesampingkan cara-cara yang terdahulu ya. Masya Allah, ini luar biasa ya. Pada zaman sekarang orang gadget di tangan ya. Kadang orang sudah meninggalkan metode-metode yang kuno. Mungkin ini mungkin keberkahan yang ada biasanya pada santri semacam itu. Tapi bisa terakhir ini, apa nasihat Untun kepada orang tua yang menyekolahkan anaknya mungkin di Pondok Pesantren Aisyah Tengahan 8 Martapura atau Ma'had Bakka? Mungkin sebagian orang tua di sana ada kekhawatiran, ada pertanyaan. Mungkin apa nasihat antum sedikit untuk orang tua dan bagi yang ingin menyekolahkan di sini? Oke, dua berarti Ustaz ya. Dengan hormat ya, ini ulun menyampaikan nasihat ini. Sebetulnya ini sedikit banyak juga mengutip dari apa yang disampaikan Ustadz Rizal waktu beliau kajian di sini, Ustaz. Iya, insyaallah. Bahwa santri itu betul disekolahkan di pesantren, kemudian diajar, dididik oleh ustadz atau ustadzah di sini, tapi peran orang tua juga sangat besar dalam menyukseskan kegiatan belajarnya santri, dalam mendidik akhlaknya santri. Jadi kalau dari ulun secara pribadi, kerjasama antara kita yang mengajar di ma'had, ya, mengajar di pesantren dengan orang tua yang ada di rumah, ini kita usahakan menjadi kerjasama yang cukup erat sehingga ya tidak berjalan dengan satu kaki lah istilahnya. Kita sama-sama menyukseskan yang di rumah mungkin dengan cara membantu program-program pesantren, ya, sedangkan kita di sini melaksanakan program tersebut. Adapun bagi orang tua yang mungkin sudah mulai kepikiran mau masukkan anaknya di sini, ya, nasihat kami adalah tempuh saja pilihan untuk memasukkan anak ke pesantren. Memang tidak bisa dipungkiri ya, dimanapun kekurangan kelebihan selalu ada ya, Zat, ya. Akan tetapi kelebihan yang ada di pesantren
secara umum dan secara khusus ada di sini itu lebih bernilai daripada kita harus sibuk mikirkan kekurangannya sebetulnya. Masya Allah. Ya, kayak kalau fasilitas insya Allah perlahan pasti akan selalu dievaluasi, akan selalu ditingkatkan gitu ya. Yang penting kan lingkungan belajar ini yang kita dapatkan, satu sama lain bisa saling bantu, bertukar ide, saling setoran dengan teman-temannya. Ini lingkungan-lingkungan seperti ini yang mohon maaf mungkin di luar kita belum tentu bisa dapatkan gitu. Kurang lebih begitu mungkin. Baik, jazakallah khair Ustaz. Ini informasi yang luar biasa sekali bagi kita semua dan juga bagi orang tua, khususnya orang tua santri dan juga permisa di luar sana ingin mengetahui ya secara detail atau secara umum tentang kehidupan santri ya, di Ma'had Bakkah atau di Pondok Aisyah Tengah Lapan Matapura. Jazakallahu khairan Ustaz atas segala informasinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dengarkan pemaparan dari Ustaz kita, Ustaz Baginda Hasan, tentang sekilas ya Pondok Pesantren Aisyah Tengah Lapan Matapura atau Ma'had Bakkah di jenjang I'dad Lughawi atau pra SMA dan jenjang SMA putra putri. Dan alhamdulillah tadi beliau menjelaskan ya dari sisi keunggulan, kemudian apa yang didapatkan orang tua ketika menyekolahkan anaknya di sini. Tadi dijelaskan oleh beliau dan mudah-mudahan anak-anak antum ya, anak-anak Anda semua ketika disekolahkan di sini menjadikan anak yang soleh, anak yang bertakwa, yang setidak-tidaknya dia yang selalu mendoakan kedua orang tuanya ketika orang tuanya ya, membutuhkan amalan, membutuhkan doa seorang anak soleh. Dan ini harapan beliau ya, karena tadi ditekankan adalah pendidikan akhlak yang luar biasa, sehingga ini harapan beliau tadi semuanya bahwasanya setidaknya anak di sini keluar, setidak-tidaknya dia menjadi anak yang saleh, anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari kami, dari tim Radio Gema Madinah. Mungkin yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.